Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita telah tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Perjanjian Kekal. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, biarlah hikmat-Mu, akal budimu, Roh Kudus Tuhan, Engkau curahkan untuk masing-masing kami. Sehingga bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kami boleh mengerti dan kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjanjian kekal. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Allah mengadakan perjanjian antara dirinya dengan Abraham dan keturunannya. Ini menjadi perjanjian kekal. Allah melihat dari sorga bagaimana manusia itu berkembang setelah air bah. Allah melihat bahwa manusia semakin hidup dalam kegelapan moral. Manusia tidak semakin baik setelah air bah. Itu sebabnya Allah kembali membuat perjanjian dengan manusia, Abraham dan keturunannya yang ditunjuk. Abraham dan keturunannya mendapatkan kesempatan khusus, berkat khusus untuk menjalankan misi khusus dari surga, yaitu menyelamatkan manusia dari akibat-akibat dosa. Di pelajaran hari Senin, Yahweh dan perjanjian Abrahamis. Kejadian 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Pada zaman kitab suci, orang-orang di timur dekat sangat memandang penting arti nama-nama. Di dalam The SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 523 dikatakan, orang-orang Ibrani selalu berpikir bahwa sebuah nama itu menggambarkan sifat atau watak pribadi yang diberi nama atau pikiran-pikiran dan emosi dari seorang yang memberikan nama, atau situasi lingkungan yang dekat dengan orang itu ketika nama tersebut diberikan. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama YHWH. Dalam Alkitab ditulis dengan Tuhan menggunakan huruf besar semuanya. Ketika pertama kali masuk dalam satu hubungan perjanjian dengan Abraham, "Akulah YHWH yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim." Apa yang perlu kita ketahui tentang nama YHWH? Atau sering kita menyebutnya Yahweh. YHWH atau Yahweh adalah nama pribadi Allah. Nama YHWH muncul 6.828 kali di kitab perjanjian lama. Dalam pengertian tertentu, terselubung dalam misteri. Dalam bahasa Ibrani, kata YHWH kelihatannya berbentuk kata kerja hayah, yang berarti the eternal one, atau dia yang kekal, atau the existent one, dia yang ada, atau the self-existing one, dia yang ada dengan sendirinya, dan the self-sufficient one, dia yang memiliki segala sesuatu oleh dirinya sendiri, dan the one who lives eternally, dia yang hidup selama-lamanya. Sifat-sifat ini menunjukkan Allah sebagai Tuhan yang hidup, sumber kehidupan, berbeda dengan dewa-dewa kafir yang tidak memiliki keberadaan yang terpisah dari imajinasi para penyembahnya. Allah menerangkan sendiri arti YHWH atau Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 14, yaitu "Aku adalah Aku." Arti kata ini menggambarkan kenyataan keberadaan Allah yang tidak bersyarat, yang mengatur masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.
dalam memperkenalkan nama Yahweh kepada Abraham pada saat pengumuman perjanjian Allah dengan dia di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, Allah mau agar Abraham mengenal namanya karena nama itu menyatakan identitasnya, sifat pribadinya, dan karakternya. Mazmur 9 ayat yang ke-10, Mazmur 91 ayat 14. Dia adalah Allah yang terpercaya. Dengan mengenal Tuhan, kita dapat percaya pada janji-janjinya. Dengan mengenal Tuhan, kita membuat kita tenang, damai, dan bahagia. Di pelajaran hari Senin dengan judul El Shaddai. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, setelah beberapa kali menampakkan diri kepada Abraham dengan nama YHWH atau Tuhan, Kejadian 12 ayat 1, Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 13 ayat 14, Kejadian 15 ayat 1, ayat 7 ayat 18, kini Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Nah, ide nama ini nampaknya untuk membandingkan kekuatan dan kuasa Allah dengan kelemahan dan kekurangan manusia. Dengan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah ingin Abram mengetahui bahwa ia adalah Allah yang kuat dan berkuasa, El. Dan bahwa ia adalah Allah yang tidak pernah habis kekayaannya, Shaddai. Kekayaan yang dia mau curahkan kepada mereka yang mencarinya dengan iman dan penurutan. Apa yang El Shaddai katakan kepada Abraham dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 6? Pertama, supaya Abraham hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan membuat perjanjian dengan Abraham dan akan membuat keturunannya menjadi sangat banyak. Dan yang ketiga, Abraham akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa dan daripadanya akan berasal raja-raja. Tentulah Abraham menjadi lebih tenang dan damai dengan mengenal Tuhan yang adalah El Shaddai. Dia tidak pernah menyesal menaruh seluruh harapan dan percayanya kepada Tuhan. Dia tidak khawatir akan masa depannya sebab Tuhan sanggup memenuhi semua janjinya. Pelajaran hari Selasa dari Abram menjadi Abraham. Satu pelajaran yang menarik. Kejadian 17 ayat 4 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Abram adalah yang pertama dari beberapa orang yang namanya diubah Allah. Perubahan nama menunjukkan perubahan hubungan. Dalam hal ini hubungan yang lebih baik yang dibangun. Nama jauh lebih penting bagi orang zaman dahulu daripada bagi kita zaman sekarang ini. Semua nama bangsa Semitik memiliki makna dan biasanya terdiri dari frase atau kalimat yang menyatakan keinginan atau rasa terima kasih dari orang tua. Contohnya, Daniel artinya Allah adalah hakim. Yoel artinya Yahweh adalah Allah. Atau Nathan artinya pemberian Allah. Beberapa perubahan nama terjadi pada situasi tertentu. Misalnya, Yakub menjadi Israel. Tercatat dalam Kejadian 32 ayat 28. Demikian juga Yusuf menjadi Zabnah Paneah. Kejadian 41 ayat 45. Daniel menjadi Belshazzar. Hanaya menjadi Sadra. Misael menjadi Mesah. Dan Asaria menjadi Abednego. Daniel 1 ayat 7. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, cepat atau lambat, panggilan terhadap seseorang akan mempengaruhi orang itu dalam cara dia memandang dirinya sendiri
dan bagaimana ia bertindak. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham? Pertama, untuk membuat hidupnya selaras dengan pengalaman perjalanannya di masa lalu ataupun di masa depan. Yang kedua, perubahan nama itu membuat pengertian yang lebih baik. Abram artinya bapa yang ditinggikan. Menjadi Abram yang berarti bapa dari satu bangsa yang besar. Hal ini selaras dengan janji perjanjian yang dibuat Allah kepada Abram. Kejadian 17 ayat yang ke-6. Yang ketiga, inilah caranya Allah menolong Abram percaya pada janji perjanjian yang dibuat kepada seorang tua berumur 99 tahun, di mana istrinya juga telah tua dan mandul. Allah menolong pertumbuhan iman Abraham. Di pelajaran hari Rabu, langkah-langkah perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan Abraham dalam beberapa tahap. Dan dalam setiap tahap ada pendekatan, ada perintah, dan ada janji. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 7. Pada saat usia Abraham 75 tahun. Allah datang dalam sebuah pendekatan kepada Abraham saat ia masih di Haran. Ini adalah sebuah pemilihan yang penuh kasih dari Allah kepada Abraham untuk menjadi figur utama dari perjanjiannya. Kemudian Allah memberi perintah. Hal ini mencakup ujian kepercayaan total pada Allah. Ibrani 11 ayat 8. Sebab Abraham harus pergi meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya ke tempat yang ia belum ketahui. Setelah itu, Allah memberikan janji untuk menjadikannya bangsa yang besar dan diberkati. Jadi ada Allah datang, ada pendekatan di sana, kemudian ada perintah dan ada janji. Yang kedua, di dalam Kejadian 15 ayat 7 sampai dengan 18. Ini adalah pada saat usia 85 tahun. Saat Abraham telah meninggalkan kampung halamannya. Pertama, Allah datang kembali kepada Abraham dalam sebuah pendekatan yang mengingatkan kepada Abraham bahwa Tuhanlah yang membawa dia keluar dari kampung halamannya. Kejadian 15 ayat 7. Berikutnya, Allah memberi perintah agar Abraham mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam perjanjian berupa beberapa ekor hewan yang dipotong sebagai simbol perjanjian yang harus ditaati. Kejadian 15 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian Tuhan mengucapkan janjinya bahwa meskipun keturunan Abraham nantinya akan menjadi budak di tanah Mesir, tetapi Tuhan akan membawa keturunan yang keempat kembali ke tanah perjanjian. Allah datang, Allah memberi perintah, dan Allah memberikan janji. Yang ketiga, dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 14. Ini adalah pada usia 99 tahun. Yang pertama, Allah datang dalam sebuah pendekatan melalui menampakkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, Allah memberi perintah supaya Abraham hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Dan selanjutnya, Allah berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai bapa sejumlah besar bangsa, dan Abraham serta keturunannya harus berpegang pada perjanjian itu dengan sebuah tanda yang diberikan, yaitu sunat bagi setiap laki-laki keturunan Abraham. Ada pendekatan, yaitu Allah datang, ada perintah, kemudian ada janji. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, iman tidak meniadakan ketaatan, tetapi justru karena iman Abraham taat. Abraham berpegang pada perjanjian dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Karena iman jugalah kita harus taat. Arti nama Abraham menggarisbawahi kerinduan dan cara Allah untuk menyelamatkan semua orang. Dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa keturunan Abraham yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki iman Abraham dan percaya pada jasa-jasa Mesias yang dijanjikan. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia 3 ayat 7, Galatia 3 ayat 29. Itu berarti kita, walaupun bukan keturunan secara lahiriah dari Abraham, tetapi karena iman seperti Abraham, kita bisa menjadi pewaris dari yang dijanjikan. Kita menjadi bagian dari rencana Allah
untuk diselamatkan. Dan inilah juga yang menjadi jangkauan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Di pelajaran hari Kamis, kewajiban-kewajiban perjanjian. Dalam Kejadian 18 ayat 19, firman Tuhan berkata, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Pemahaman apa yang kita peroleh dari perkataan Tuhan di Kejadian 18 ayat 19 ini? Pertama, Allah telah memilih Abraham sebagai alatnya untuk memberitakan rencana keselamatan kepada dunia dengan memberikan janjinya. Yang kedua, penggenapan Allah terhadap janji-janji perjanjiannya berhubungan dengan kerelaan Abraham untuk bertindak dengan benar dan menuruti Dia dengan iman. Yang ketiga, tanpa penurutan di pihak Abraham, Allah tidak dapat menggunakannya. Dan yang keempat, kasih karunia dan hukum saling berhubungan. Diawali dengan kasih karunia dan diikuti oleh fakta bahwa Abraham adalah seorang yang pasti menuruti Tuhan, demikian juga keluarganya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kita harus pahami tentang penurutan? Penurutan adalah alat di mana Allah memenuhi janji-janji perjanjian kepada umatnya. Berkat perjanjian tidak dapat dinikmati atau dipertahankan kecuali syarat-syarat tertentu dipenuhi. Walaupun syarat-syarat itu tidak diperlukan untuk membuat perjanjian, tapi itu harus menjadi respon kasih dan iman. Perjanjian tidak dapat digenapi tanpa penurutan. Namun, penurutan bukanlah alat untuk sarana keselamatan. Saat perjanjian hancur karena tidak menurut, yang rusak bukanlah syarat penganugerahannya, tetapi syarat untuk pemenuhannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari penurutan Abraham. Seringkali kita berpikir bahwa penurutan adalah pelajaran yang harus dipelajari pada usia muda saja. Tetapi Allah mengingatkan Abraham akan pentingnya penurutan pada saat Abraham sudah lanjut usia. Jika Allah merasa penting mengingatkan hal penurutan kepada Abraham, maka tentu merupakan hal yang penting juga untuk kita mengingatnya. Allah mengharapkan kesetiaan yang tidak berkesudahan tanpa mengenal batas usia. Kita tidak akan pernah menjadi terlalu pintar atau terlalu tua untuk menurut pada perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran kita, yang pertama, dalam memperkenalkan nama Yahweh kepada Abraham, Allah mau agar Abraham mengenal namanya, karena nama itu menyatakan identitasnya, sifat pribadinya, dan karakternya. Dia adalah Allah yang terpercaya. Yang kedua, dengan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah ingin Abraham mengetahui bahwa Ia adalah Allah yang kuat dan berkuasa, El, dan bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah habis kekayaannya, Shaddai. Yang ketiga, iman tidak meniadakan ketaatan, tapi justru karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Abraham berpegang pada perjanjian dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Karena iman jugalah kita harus taat. Yang keempat, perubahan nama itu membuat pengertian yang lebih baik. Abram artinya bapa yang ditinggikan.
menjadi Abraham, artinya bapa dari satu bangsa yang besar. Hal ini selaras dengan janji perjanjian yang dibuat Allah kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 6. Dan yang terakhir, penurutan adalah alat di mana Allah dapat memenuhi janji-janji perjanjian kepada umatnya. Tanpa penurutan di pihak Abraham, Allah tidak dapat menggunakannya. Inilah pelajaran yang bisa kita pelajari. Kiranya kita boleh diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mengurapi kami. Kiranya dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami akan pelajaran ini. Kami boleh mengerti dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami tetap kepada Engkau, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita terus belajar, mempelajari akan firman Tuhan, khususnya pelajaran sekolah Sabat ini. Dan bila mana video ini menjadi berkat bagi saudara, bagikanlah kepada yang lain. Selamat belajar, selamat Sabat, Tuhan memberkati kita.